kembali lagi di channel saya Sanarya Stikau, mahasiswi Sekolah Tinggi Mittelfrost semester 7. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video ini kepada teman-teman kita semuanya. Saudara-saudariku, ketika pandemi COVID-19 menjadi pandemi global dan krisis ini menyebabkan berbagai kesulitan, apakah yang dapat kita lakukan sebagai orang Kristen untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 tersebut? Boleh kita lihat sejenak bagaimana dampak dari COVID-19 ini ketika orang-orang melakukan perayaan baik secara agama, tradisi, tidak lagi dilakukan seperti biasanya. Misalnya, sebagai orang Kristen, ketika melakukan perayaan Paskah, memperingati hari kematian Yesus Kristus, tidak lagi bisa kita lakukan seperti biasanya, hanya bisa kita lakukan di rumah. Pandemi COVID-19 ini juga berdampak bagaimana ketika tim medis berusaha untuk mengobati mereka yang terinfeksi COVID-19. Mereka yang sakit juga sangat menderita. Selain itu, bagaimana siswa-siswi dan mahasiswa juga ikut merasakan dampaknya. Tentu proses belajar mengajar yang didapat mereka secara online belum tentu semaksimal ketika dilakukan dalam pertemuan langsung. Tidak hanya itu, COVID-19 juga berpengaruh terhadap para orang tua, baik secara ekonomi maupun dalam hal kesehatan. Untuk itu, hal yang dapat kita lakukan adalah dengan berdoa. Sebab doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Seperti yang tertulis dalam Matius 21 ayat 22, dan segala sesuatu, apapun yang kamu minta dalam doa dengan percaya, pastilah kamu akan menerimanya. Maka dari itu, untuk membantu mereka yang berusaha melawan COVID-19 ini, selain rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, hal yang dapat kita lakukan adalah dengan berdoa. Sebab ketika kita meminta dengan keyakinan yang teguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menerimanya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama meminta kepada Tuhan supaya mereka yang terkena virus COVID-19 diberi kesembuhan dan dikuatkan oleh Tuhan. Untuk orang tua yang rentan terkena virus COVID-19 dan juga anak-anak, kiranya diberikan Tuhan perlindungannya. Untuk para pemerintah yang juga berupaya menemukan solusi mengatasi COVID-19 ini, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga apapun solusi yang mereka berikan tidak merugikan siapapun, tetapi dapat mengatasi masalah tersebut. Selain itu, kepada tim medis juga yang bekerja sebagai garda terdepan, kiranya mereka diberikan kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan, sehingga mereka tetap dapat melaksanakannya. Untuk semua orang dalam pekerjaannya juga, supaya diberkati Tuhan, sehingga dalam pekerjaan mereka dijauhkan dari COVID-19 ini. Tidak hanya itu, bagi para pemberita Injil yang mengabarkan Injil juga kepada semua orang, kiranya dilindungi oleh Tuhan. Kiranya apapun yang mereka laksanakan, Tuhan selalu menyertai mereka. Karena itu, saudara-saudariku, marilah kita bersama-sama mendoakan mereka. Marilah kita sama-sama berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Sebab kekuatan doa tidak dapat melebihi kekuatan apapun, karena kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan
Tuhan akan bersedia menolong kita ketika kita benar-benar percaya dan melakukannya dengan teguh dan beriman kepada Tuhan. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendoakan seluruh orang-orang yang ada di negara kita ini supaya tetap dalam lindungan Tuhan, dan ketika menghadapi kesulitan karena terdampaknya COVID-19 ini juga kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Demikianlah renungan untuk hari ini. Shalom untuk